Selamat untuk kita semua. Saya Gabriela Leta. Saya akan menjelaskan di bagian introduction. NTT adalah daerah yang memiliki iklim tropis kering dengan musim kemarau yang cukup panjang, kira-kira 8 bulan per tahun dengan penyebaran curah hujan yang tidak merata. Untuk mengetahui kondisi di daerah-daerah di dalam NTT, kita dapat menggunakan pembagian wilayah berdasarkan zona agroklimat. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Virgiani Patricia Badur dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang zona agroklimat. Menurut World of Meteorology Organization, yang dimaksud dengan agroklimatologi adalah sebuah ilmu yang secara khusus mempelajari tentang interaksi antara ilmu pertanian dan klimatologi. Singkatnya, agroklimat adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai pengaruh cuaca terhadap budidaya tumbuhan. Zona agroklimat sendiri adalah pembagian wilayah iklim yang didasari oleh pengaruh dari iklim itu sendiri terhadap tanaman pertanian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Virginia Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan pembagian iklim di Pulau NTT berdasarkan slide yang ditayangkan di samping. Jadi menurut peta, sebagian dari Pulau NTT beriklim sangat kering, yaitu dari Pulau Flores, Pulau Timor, dan sebagian kecil dari Pulau Sumba. Namun, ada juga daerah di Pulau NTT yang beriklim sangat lembab, yaitu dari Pulau Sumba, sebagian kecil dari Pulau Timor, dan sebagian kecil dari Pulau Flores. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Idris Arifandi, saya dari kelompok 2. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang zona agroklimat, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagian wilayah berdasarkan zona agroklimat. Setelah pembagian wilayah berdasarkan zona agroklimat, telah diketahui bahwa Nusa Tenggara Timur sebagian besar lahannya merupakan lahan kering dengan potensi curah hujan yang rendah. Untuk itu, kita harus memanfaatkan potensi ini untuk melakukan keperluan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Margareta Rinalisi. Ada banyak sekali bentuk-bentuk pemanfaatan lahan kering. Salah satunya adalah untuk usaha pertanian. Tahukah teman-teman bahwa ternyata variasi tanaman yang dapat ditanam di lahan kering lebih banyak jika dibandingkan dengan variasi tanaman yang dapat ditanam di lahan basah? Lahan kering biasanya memiliki kondisi tanah yang lebih stabil dan kuat. Hal ini menyebabkan kondisi tanah di lahan kering mampu menahan beban akar yang besar sekalipun. Meskipun begitu, dalam beberapa kondisi di mana tidak turunnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama dapat menyebabkan tanaman kering, mati, dan tidak dapat memberikan hasil secara maksimal. Namun, hal ini dapat kita hindari dengan cara melakukan perawatan yang intensif dan melakukan irigasi. Perkenalkan, nama saya Riyadi Dubiagi. Di sini saya akan menyampaikan bentuk-bentuk pemanfaatan lahan kering. Teman-teman bisa lihat di samping saya, dari total lahan kering yang ada, sebagian besar terdapat di dataran rendah dan sesuai dengan pertanian penghasil bahan pangan seperti jagung, kedelai, padi gogok, batang tanah, dan lain-lain. Lahan kering juga penghasil produk pertanian dalam arti luas lainnya seperti perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, peternakan, bahkan kehutanan. Sore teman-teman semua, saya Maria Risanipwe ingin menjelaskan tentang pengoptimalan pemanfaatan lahan kering untuk pertanian yang dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Dapat kita lihat pada slide di samping. Yang pertama, tindakan konservasi pada tanah dan air yang bertujuan untuk melindungi tanah terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat butir air hujan. Memperbesar kapasitas infiltrasi. Yang ketiga, memberikan penyediaan air bagi tanaman. Yang kedua, pengelolaan pemanfaatan lahan kering dapat dilakukan dengan cara pengelolaan kesuburan tanah. Pengelolaan kesuburan tanah tidak terbatas ini tidak sebatas hanya memberikan pupuk saja, akan tetapi juga disertai dengan pemeliharaan sifat fisik tanah sehingga tersedia ekosistem lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, pemanfaatan agrokimia. Pemanfaatan agrokimia merupakan tindakan konservasi tanah dengan menggunakan bahan kimia sintesis atau alami yang ditujukan untuk perbaikan sifat tanah serta mengurangi erosi tanah. Terima kasih.
pembuatan dan pembangunan pemukiman penduduk. Lahan kering merupakan lahan yang tersebar luas dan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan dan pembangunan penduduk. Hal ini dapat membantu mengatasi masalah kepadatan penduduk, serta dengan makin banyaknya pemukiman, maka dapat dipastikan akomodasi dan transportasi akan semakin lancar. Makin lancarnya akomodasi dan transportasi akan memudahkan pendistribusian dari hasil pertanian lahan kering. 3. Sebagai lokasi industri dan perkantoran, lahan kering dapat juga dimanfaatkan sebagai lokasi untuk pengembangan industri dan perkantoran. Hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan kering yang tersedia. Kita dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan industri yang nantinya juga akan membutuhkan SDM setempat. Selamat sore, perkenalkan nama saya Eva Natalia Rianto. Baik, jadi kesimpulan yang kami ambil dari materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya adalah: yang pertama, pembagian wilayah berdasarkan zona agroklimat di NTT menunjukkan bahwa NTT sebagian besar wilayahnya beriklim tropis kering. Kedua, pemanfaatan lahan kering ini dapat digunakan untuk pertanian, permukiman, dan industri. Ketiga, pemanfaatan lahan kering untuk pertanian dapat menghasilkan panganan jagung, kacang-kacangan, sawit, dan lain-lain. Yang keempat, untuk pemukiman, lahan kering dapat digunakan untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk serta memperlancar akomodasi. Kelima, pembangunan industri di lahan kering dapat memberikan peluang sumber daya manusia setempat dengan memberikan lapangan pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami.